atau debu yang masuk ke tubuh. Tenggorokan. Tenggorokan atau disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Tenggorokan. Faring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus. Tenggorokan. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Paru-paru. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Alat pernapasan hewan. Ikan. Ikan bernapas dengan insang. Serangga. Alat pernapasan serangga adalah trakea. Katak. Cebong bernapas menggunakan insang. Katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Cacing bernapas dengan kulit. Burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Mamalia. Hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail.
Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru. Dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibanding yang kecil? Tentu sahabat perlu ketahui, peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya, itu mulai dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, dan ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup untuk pembahasan di video ini, cukup singkat dan semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr. Klee.